Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo sahabat santri, kembali lagi bersama saya Syifatul Laila Gea hanya di Teras Santri. Tentunya dengan topik yang menarik dan bintang tamu yang tak kalah menarik juga. Hanya di Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Nah, sahabat santri, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu santri kita yang juga pernah menjuarai KSM tingkat kabupaten kota. Langsung aja kita sapa, di studio udah ada Mbak Novia Sri Rahayu. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam, Bagia. Gimana nih kabarnya Mbak Novi? Alhamdulillah baik. Bagia sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Mbak Novi, kalau boleh tahu Mbak Novi asalnya dari mana nih? Asal dari Kota Tahu, tahu gak? Kota Tahu, Sumedang. Iya, dari Sumedang. Pasti tahu ya? Pasti tahu. Nah, boleh nggak nih Mbak Novi sapa teman-teman yang di Sumedangnya? Ya, sampurasun sadayana kumaha damang. Oke, Mbak Novi, boleh nanya nggak nih? Mbak Novi ini kan pernah jadi pengurus ketua asrama lagi nih. Nah, terus juga Mbak Novi ini kan pernah mengikuti KSM Matematika tingkat kabupaten kota. Gimana sih kayak cara Mbak Novi mengatur waktu itu semua biar gak berantakan? Oke. Sebelumnya ya, sebelum ke tips kayak gitu, sedikit cerita dulu ya, mau boleh, cerita boleh, dari tahun 2021 berarti ya. Karena di balik semua yang pencapaian itu ada sebuah ceritanya dulu, iya. Jadi sebelumnya itu KSM ya, KSM itu kan kompetensi sains madrasah. Jadi waktu itu saya tuh ikut di tingkat kabupaten atau kota tentang matematika terintegrasi. Jadi KSM itu sendiri itu sudah ada sejak 2016 ya. Saya baca dari artikel itu sudah ada sejak 2016, dan di tahun 2018 itu KSM itu diintegrasikan dengan keagamaan. Berarti di collab. Ya kalau misalnya bahasa sekarang mah collab lah ya. Karena saya matematika terintegrasi berarti antara matematika dan collab ilmu agama. Ya, dengan ilmu agama. Ya, kolaborasi lah ya gitu. Jadi waktu itu jauh sebelum KSM matematika terintegrasi, sebelumnya saya juga pernah ikut KSM. Kebetulan waktu itu KSM-nya fisika terintegrasi juga. Tapi tingkat nasional karena waktu itu sedang ada pandemi kan ya, pandemi COVID-19. Tapi di situ saya mengalami kegagalan karena ya mungkin kurangnya usaha dan sebagainya. Jadi begini Mbak ya, sedikit cerita ya di mengulik 2021 berarti 2 tahun yang lalu ya. Saya itu kan sekolah itu di Manuputri ya, masuk tahun 2019. Jadi di tahun 2019, karena saya itu asalnya itu dari SMP, sekolah ya negeri biasa kan ya, tidak ada sangkut pautnya atau baurnya dengan keagamaan. Harus menyesuaikan transisi antara pendidikan aja sama ada agama-agamanya kan. Jadi kan agak sedikit wah kaget kok gini gitu kan. Dari sistem pembelajarannya, dari itu ya sedikit ya mungkin sama, cuman ada beberapa yang lebih ekstrak di agama kan gitu. Sekarang itu. Jadi di tahun 2019 saya masih ingat sekali, saya itu kan punya buku ya, USBN itu dari SMP masuk ke SMA kan ada ujian kayak gitu. Iya, benar. Jadi saya tuh pernah nulis begini, di tahun itu saya itu merasa kok saya gak ada pencapaian apa-apa ya. Udah masuk mau semester 2 nih ya, itu kan 2019 akhir, berarti setelah 10 semester 1 mau ke semester 2. Kok saya stagnan di sini-sini aja, berada di zona nyaman yang saya tuh kenapa sih kayak gini terus gitu kan. Sampai suatu hari di situ masih di kelas, tapi kebetulan gurunya sedang ada keperluan jadi tidak masuk. Saya menulis sesuatu begini Mbak. Jadi saya mencurahkan isi hati saya, ya Allah kenapa ya aku kok kayak gini-gini aja, gak ada apa ya namanya tuh peningkatan, perkembangan, kayak di zona nyaman terus, kayak tugas ya tinggal kerjain doang, terus ya kadang malas-malasan juga. Di situ kan saya mikir, masa sih kayak gini terus, apa orang-orang yang bilang kayak udahlah emang ini mah gak gini-gini lah, yang tentang udah tidak ada prestasi atau kayak gimana kan. Di situ saya berharap kayak gini, ditulis ya, itu emang saya nulis kan, saya mencurahkan hati karena saya gak mau curhat ke yang lain, udah ya aku tulis aja deh, pengen nulis aja gitu kan. Suatu saat kan biar bisa dibaca gitu. Saya nulis kayak gini,
ya Allah sekarang tuh saya tuh kayaknya kok gak ada peningkatan gitu, stagnan di sini-sini aja, gak ada perjuangan apa gitu ya gitu kan. Ya tapi suatu saat aku yakin kok ya Allah aku pasti bisa gitu, bisa bukan mengangkat lah ya, menyumbangkan sedikit nama baik lah gitu ya untuk di sini, untuk sekolah ini gitu. Udah, singkat cerita buku itu ditutup, saya sekolah biasa-biasa ya seperti itu. Tapi karena di situ kan saya ada tekad lah ya, tekad sedikit ya, kemauan di situ. Saya mengikuti ekskul lah ya, kalau sekarang ekskul kan yang basisnya itu tentang pendidikan gitu kan. Jadi kayak pelajaran tambahan. Gitu. Tapi di situ saya ngambilnya itu yang eksak, yaitu fisika sama matematika. Di tahun 2020 saya ikut yang tadi fisika terintegrasi. Tapi ya gagal ya, karena lo gagal. Jadi situ ya udahlah, yang namanya juga perlombaan gitu. Kan 50-50 lah, menang kalah, ya udah yang penting kan sama pengalaman. Di tahun 2021 karena waktu itu ada rekrut juga ya. Jadi sebelum masuk ke kabupaten atau kota, itu direkrut dulu dari sekolah, tingkat ya satuan pendidikannya dulu kan. Di situ ada guru matematika yaitu Ibu Nurul Zaimah ya. Pada beliau semoga sehat-sehat selalu, terima kasih juga gitu kan. Di situ itu Ibu Nur itu mengajukan, Mbak ikut ini aja ya, matematika gini kan, untuk mewakili kabupaten atau kota nanti matematika terintegrasi. Nah di situ kan saya, nggak ada pengalaman, kemarin kan fisika terintegrasi aja saya kalah gitu kan, gitu. Mau ngapain ikutan lagi? Ada sedikit rasa iya kan gitu ya. Tapi ya udahlah. Karena di situ kan kebetulan ya yang tadi sempat disinggung, saya sedang di masa kepengurusan ya, kepengurusan itu. Karena di pondok itu saya tuh mumet Mbak, jujur ya Mbak ya, kan ketua asrama. Ya meskipun ada yang lain, ya kan dibantu dengan yang lain juga. Saya tuh begini, mumet ya di pondok terus, kalau misalnya saya keluar-keluaran tapi nggak ada alasan yang syar'i, maksudnya tuh ya kayak masa mau main-main terus, ya kan gak mungkin lah ya. Untuk itu saya tuh kayak gini aja, gak apa-apa lah, ini pelampiasan aja biar saya tuh bisa ke sekolah, bisa bolak-balik. Karena waktu itu 2021 kebetulan sekolah itu sedang mengadakan pendidikan yang hibrid, jadi online dan offline, daring sama luring. Karena kan masih ada pandemi ya, karena corona itu. Nah karena begitu ya udahlah, ini pelampiasan aja nih. Aku biar gak terlalu, kan kalau misalnya diem terus gak ada kerjaan, bosen gitu ya. Yang ada kepikiran terus kan kayak, ini mikirin ini belum, kan biar terlampiaskan. Ya udahlah nggak apa-apa, saya ikut aja. Singkat cerita, ya saya menyetujui itu kan dengan persyaratan ya coba dites dulu kan kayak gitu-gitunya. Selesai, itu hamin beberapa bulan lah ya, sebulan setengah kalau nggak salah. Karena di situ daring. Yang notabene kan anak-anak nggak pada ke sekolah dong, santri-santri teman-teman di sini juga ya pada di sini. Karena lingkungannya itu, maksudnya tuh mereka juga di pondok lah, sekolah di pondok, ya udah aku juga santai saya aja gitu. Gak usah lah kayak mau ngapain ke sekolah, ujung-ujungnya kan gitu lagi lah. Yang namanya manusia kan naik turun ya, kadang rajin, kadang malas gitu kan. Tuh malas banget di situ, malas banget. Sampai akhirnya hamin 2 minggu Ibu Nurul tersebut menghubungi kayak gini ya. Meski ya sedikit saya tuh kayak ini juga ya, kayak iya sih bener gitu Ibu tuh kayak bukan menyinggung lah ya, kalau menyinggung sepertinya terlalu kasar ya, maksudnya tuh agar bangkit lagi. Nop, kok begini bahasanya, Nop kok kamu gak latihan terus, kenapa, udah bisa tah kayak gitu kan. Di situ kan saya mikir, oh iya saya jarang latihan, saya jarang menemui ibunya. Latihan pun kalau misalnya nggak dibina langsung kan, ya gimana sih, cuman gitu iya ya. Kan di situ saya ya memang di situ down, tapi downnya saya itu alhamdulillahnya bukannya malah makin down, tapi ini tuh hentakan biar saya tuh lebih maju, lebih follow up gitu. Iya lebih bangkit. Dan kalimat terakhir yang pas Ibu mungkin dengan rasa amarah juga ya, kan saya bukan amarah, kayak kesel banget gitu. Kamu tuh kenapa sih udah bisa bagaimana kalau nggak latihan, sombong banget lah ya istilahnya kayak gitu. Bilang kayak gini, Ibu nggak mau tahu, pokoknya juara 1, tapi sambil bercanda. Iya Bu, insya Allah. Terus ya mau gimana caranya mau juara 1, mau juara juara aja nggak tahu, maksudnya tuh ini harus kayak gini. Ya nggak harus sih, cuman itu kan bercanda ya. Singkat cerita ya udah
Di situ karena ada bukan tekanan, karena ada istilah, kok kamu udah bisa, udahlah itu berarti harus jadi doa gitu kan. Iya, benar. Pokoknya kata-kata ibu yang tadi itu harus jadi kenyataan. Gimana caranya? Ya udah di situ saya terus-terusan belajar, meskipun ya kadang ke distract sama dirosa lah, karena kan meskipun mau pengurus mau santri biasa ataupun ya itu pokoknya di luar Semuanya lingkup gitu pondok ya. mau apapun kegiatannya kegiatan pondok tetap harus dijalanin dong. Nggak bisa lah ada hak veto ini nggak usah ini enggak dong. Piket tetap berjalan, kegiatan berjalan seperti biasa. Di situ karena saya ada tekad, oh iya kan kemarin itu ibu bilang kayak gini, udah tuh kan langsung di situ kan semangat belajar saya lebih meningkat, meskipun ya tadinya kan down tapi lebih meningkat lagi. Saya masih ingat saya belajar di menyendiri lah ya, karena membutuhkan konsentrasi yang sangat kuat. Di situ saya belajar hingga akhirnya tiba di saatnya perlombaan. Karena waktu itu masih COVID, tapi nggak terlalu tidak terlalu tinggi ininya. Jadi lomba itu diadakan di sekolah, tapi daring. Daring. Saya masih ingat. Jadi H-1 sebelum lomba, saya tuh ziarah ke Mbah Yai Fuad. Di situ saya ziarah, saya masih ingat ya. Jadi sedih. Iya, karena menyentuh lah ya, maksudnya tuh. Karena guru-guru yang lain pun sering dawuh-dawuh. Pak Kiai, Bu Nyai sering dawuh-dawuh itu ziarah untuk minta doa. Dan di situ saya ziarah mendoakan dan menyampaikan, oh saya mau ini, minta restunya gitu lah. Ya. Di samping itu juga saya menemui Ibu Nyai, kepada Umi, gitu kan, kepada Ibu, soal gitu, mau ikuti perlombaan, minta ke guru-guru. Dah di situ di hari H-nya pas mau lomba, karena kebetulan di situ kan daring ya, jadi saya megang HP tuh, saya tuh inget, oh belum ke mama, ini di situ udah 15 menit sebelum perlombaan, saya telepon mama, halo mah, jadi mau lomba gini. Itu kata-kata dari mama itu ya, yang masih ingat, yang masih saya ingat sampai sekarang itu kayak kata-katanya tuh menyentuh banget dan saya yakin doa mama yang kali ini pasti dijabah. Udah berangkat, di situ berangkat dengan ya usaha yang semaksimal mungkin lah, karena ya tahu sendiri maksudnya tuh kita kan berusaha pasti semaksimal mungkin untuk hasil, yaitu untuk terserah lah gitu kan. Saya lomba, saya di situ mengerjakan soal, dan alhamdulillahnya ketika perlombaan dimulai itu ketika berlangsung, meskipun ya soal-soal yang diberikan itu ya kalau dibilang sulit ya memang sulit lah ya, cuman matematika kayak gitu saya bisa mengerjakan. Oh alhamdulillah, saya nggak merasa kok tadi gini-gini ya, tapi tenang gitu, tenang meskipun iya tahu itu sulit, tapi saya keluar perlombaan itu, keluar mengerjakan ujian itu tenang, hatinya tenang. Udah singkat cerita sudah, ternyata ada pengumuman juara satu. Alhamdulillah qadarullah juara satu kan. Di situ saya mikir gini, oh ya Allah, ternyata apa yang saya capai itu nggak semuanya hasil saya, gitu kan. Jadi intinya gini, berusaha itu harus kan, berusaha itu harus gitu kan. Tapi saya ingat ya, sebelum perlombaan dimulai saya gimana dulu, saya tetap mengikuti kegiatan pondok dengan, karena ya kan sudah kewajiban para santri ya kan, karena di sini saya santri gitu kan. Jadi kewajiban untuk belajar saya juga bertambah karena punya tanggung jawab mengikuti perlombaan itu. Ya di situ perasaan saya, oh ya Allah alhamdulillah gitu kan, memenangkan itu, meskipun ya mungkin banyak orang di luar sana, teman-teman santri yang lain yang prestasinya lebih tinggi dan ya pasti tahu sendiri ya Mbak Gea juga. Tapi situ ya Allah alhamdulillah gitu kan. Di balik cerita itu kan, jadi gini, apapun yang hasil yang saya peroleh hari ini gitu kan, itu jangan lihat sayanya, tapi lihat orang tua saya, lihat di belakang saya ada guru-guru saya, lihat doa-doa guru-guru saya, doa-doa dari orang tua, dan tentu saja kalau usaha itu kan
ya Harus tentu aja, dibarengi doa iya, gitu. ya kan, harus dibarengi dengan doa. Usaha juga harus, karena kenapa? Saya pernah nonton salah satu motivator self improvement kayak gitu, Shirley Anavita itu bilang kayak gini. Without commitment, you'll never start, and without consistent, you'll never finish. Maksudnya gini, tanpa adanya komitmen, kamu itu gak bakal pernah memulai. Tapi tanpa konsisten, kamu gak bakal pernah selesai. Jadi kenapa sih kok bisa gitu kan? Yang lain juga kan banyak kegiatan lah Mbak, gini. Tanya dulu ke diri sendiri, ada kemauannya enggak? Iya benar. Kamu komitmen dulu sama diri sendiri. Aku berkomitmen nih, aku pengen pengen membuahkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus gitu kan. Berarti kan itu ada komitmen dulu, ada kemauan dari diri sendiri. Udah ada kemauan, konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena kan kalau misalnya kita mau nih jalanin sekali doang, udah selesai, tapi nggak dilanjutin nyampe benar-benar kelihatan hasilnya gitu maksudnya tuh. Ya gak bakal ada akhirnya dong, gak akan finish. Itu tetap aja cuman mulai doang, di situ stagnan, gak diterusin lagi kan, gitu. Terus dengan konsisten tersebut kita bisa mencapai garis finish kita. Meskipun garis finish yang telah kita capai itu, misalnya ya saya sekarang seperti ini, bukan berarti saya itu sudah menjadi orang yang paling wah gitu, enggak. Justru awal yang baru berarti saya harus meningkat lagi. Jangan stagnan di itu aja. Kita juga harus punya kayak rasa kemauan. Terus udah ada kemauan, kita konsisten sama apa yang kita jalanin gitu kan. Kan pasti ya Mbak Gia juga kan di sini capek lah yang namanya mondok gitu. Udah mondok, terus banyak kegiatan di sekolah, kalau misalnya nggak ada hal apapun juga capek. Ini sekarang harus ikut gini, aktif gini. Tapi kalau misalnya ada kemauan, bener banget pasti bisa konsisten, dijalanin terus, meskipun sedikit demi sedikit, tapi kan lama-lama ini kelihatan gitu. Istilahnya kenapa sih banyak santri kayak gini? Saya sering dengar ya cerita-cerita kayak, saya tuh udah berusaha loh, kok aku mah enggak kayak dia gitu. Mungkin apa yang dia lakukan itu tidak konsisten. Istilahnya kayak gini, kalau misalnya kita ke waterboom, air yang diambil kan diisi kan? Istilahnya mungkin itu air itu belum penuh, kita udah selesai duluan, kita menyerah duluan. Kalau misalnya terus-terusan kita sampai air itu penuh langsung keluar, berarti kan kitanya juga merasakan inilah hasil dari perjuangan kita gitu. Merasa puas dengan hasil yang telah diusahakan gitu ya. Betul. Jadi begitu Mbak Gia cerita di balik KSM itu ya. Tidak mungkin cerita ini baru sekarang saya sampaikan gitu. Mungkin orang-orang ngiranya kayak mulus-mulus aja gitu. Padahal nggak semulus itu gitu. Tidak semulus itu. Saya pernah gagal, tapi saya coba lagi. Gak apa-apa kamu gagal 100 kali, tapi kamu harus bangkit 101 kali. Bener. Iya. Nah, Manopi, kalau Manopi ada tips belajar gak sih dari Manopi biar kayak pelajarannya tuh biar cepet masuk gitu? Biar cepet masuk ya. Kalau dari aku sendiri, yang pertama tuh fokus ya. Gini dulu, kita kan muda nih, muda. Pertama tuh kita harus lihat dulu mood kita tuh gimana. Kalau semisalnya emang lagi gak mood belajar, kita ambil jeda sedikit kayak atau misalnya ngobrol sama teman atau apa dulu gitu ya. Tapi jangan terlalu panjang durasinya. Kan habis gitu kan kita moodnya balik lagi nih. Berarti kita konsisten, fokus. Fokus kita berarti kan bertambah. Karena kita fokus, kita bisa menerap pelajaran kayak gitu. Karena manusia itu kan dikasih kemampuan berpikir itu kan, maksudnya tuh meskipun dia ada yang cepat ada yang lambat, tapi kan kita mampu berpikir gitu. Kita punya kesempatan yang sama. Jangan pernah nyerah lah intinya kayak gitu, belum aja beres belum aja selesai gitu. Nah, jadi gitu guys, kunci tips belajar dari Manopi adalah fokus. Dan kalau kita putek ataupun lagi pusing, kita bisa melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru lanjut belajar. Oke Manopi, ada pesan gak nih dari Manopi untuk teman-teman santri semua? Ya buat teman-teman santri semua ya, meskipun mungkin Nopi sendiri juga masih inilah ya, ini kita bareng-bareng aja. Jangan lupa usaha itu harus, tapi
keberkahan dari kiai, dari Iya, bunyai, dari orang tua kita itu mendorong kita, karena sekecil apapun perolehan atau penghargaan yang kita dapat gitu. ya, keberhasilan yang kita dapat sekarang itu gak lepas dari doa, guru, usaha, doa dan dukungan orang tua dan guru. Kayak banget gitu. sih. Yang namanya keberkahan itu benar-benar ada, Mbak. Karena gak mungkin lah ya, kok bisa sih kayak gini. Ya kita dapat berkahnya dari bunyai, dari pak kiai, dari orang tua kita nurut sama pondok. Jadi kan di situ ya. Iya, di samping itu juga ya jangan ngandalin yang kayak gitunya aja. Tapi usahanya juga konsisten. Jadi kayak gini, berusaha semaksimal mungkin dan siapkan untuk hal yang terburuknya gitu. Jadi kita udah siap kalau misalnya kita menerima hal yang buruk, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin dulu, kayak gitu. Nah, teman-teman semua, jadi apapun yang kita inginkan dan jika kita ingin menginginkan hasil yang maksimal, kita itu kuncinya harus konsisten. Iya gak Manopi? Iya, betul sekali Mbak Gia. Dan usaha itu harus dibarengi dengan doa, karena berkah dan barokah itu nyata banget ya gak Manopi? Betul sekali. Dan buat teman-teman semua, tetap stay tune di channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita seru dari narasumber-narasumber lainnya. Saya Syifatul Laila dan kru yang bertugas pamit undur diri hanya di Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.